Hai, ini struktur dan unsur-unsur kebahasaan pada cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini masih seputar cerpen. Saya akan membahas mengenai struktur dan unsur kebahasaan pada cerpen. Untuk cerpen yang akan saya bahas yaitu berjudul Suntiang, karya Nuzul Fadli Ramadan. Pertama-tama saya akan membahas mengenai struktur. Yang pertama ada orientasi. Bagian ini memperkenalkan setting atau latar cerita, baik dalam segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga dapat dimulai memperkenalkan tokoh, menata berbagai adegan, dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Lanjut, yaitu komplikasi. Merupakan bagian di mana sebagian konflik mulai muncul. Konflik dapat berupa masalah, pertentangan, atau kesukaran bagi tokoh utama mulai diperlihatkan. Bagian ini menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Lalu ada evaluasi. Konflik atau berbagai masalah lain yang telah memuncak mulai mendapatkan pencerahan untuk jalan penyelesaiannya. Evaluasi adalah tahap ketika konflik bisa jadi diselesaikan atau justru benar-benar berhasil menghentikan keinginan atau tujuan tokoh utama. Setelah itu ada resolusi. Bagian ini berisi penjelasan maupun penilaian akhir cerita mengenai sikap ataupun berbagai nasib yang dialami oleh tokoh setelah mengalami peristiwa puncak sebelumnya. Bagian ini adalah akhir dari konflik atau penyelesaian secara utuh. Lalu yang terakhir adalah koda. Koda adalah penutup atau akhir dari keseluruhan cerita. Koda dapat berisi kesimpulan dari seluruh cerita seperti interpretasi maupun amanat penulis mengenai kisah yang disampaikan. Pada bagian orientasi dimulai dari awal kalimat hingga di paragraf ini. Lalu lanjut ke bagian komplikasi dari paragraf setelahnya hingga berakhir di sini. Untuk bagian evaluasi dimulai dari sini sampai berakhir di sini. Dan untuk bagian ini hingga ke sini itu merupakan bagian resolusi. Dan sisanya hingga sampai akhir paragraf itu adalah bagian koda. Pembahasan selanjutnya mengenai unsur kebahasaan cerita pendek. Terdapat 3 aspek, yaitu ada kata atau kalimat deskriptif, yang selanjutnya adalah kalimat ekspresif, dan yang terakhir adalah majas. Kata atau kalimat deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kalimat ekspresif digunakan untuk menggambarkan perasaan dan keadaan tokoh pada teks cerita. Lanjut, ada majas. Majas adalah kiasan atau cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Dalam teks cerpen, majas digunakan untuk memperindah kalimat-kalimat supaya nyaman dibaca. Sekian, terima kasih.